Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung dalam channel pelayanan Kesempatan Ministry, channel online. Kiranya boleh subscribe channel ini dan nikmati renungan-renungan yang disampaikan setiap minggunya. Like, kemudian memberikan komentar dan sharingan kepada orang-orang lain. Banyak orang juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, pada saat ini saya akan mengajak kita merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah di dalam hidup kita saat ini, apakah ada sesuatu yang seolah-olah sudah kelihatannya sudah mati? Situasi kehidupan kita, pernikahan kita, impian kita, anak-anak kita, rasa-rasanya sudah tidak ada pengharapan lagi. Saudaraku, di awal renungan ini saya mengatakan bahwa jangan putus asa, bahwa Tuhan mampu membangkitkan semua hal yang sudah seolah-olah sudah mati mulai hari ini. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang selalu menyegarkan kami setiap waktu. Berkatilah waktu perenungan pada hari ini ya Tuhan, agar apa yang kami renungkan boleh jadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam kisah-kisah tentang mujizat, kita mencapai pada renungan hari ini adalah mujizat yang terakhir yang akan saya ajak kita renungkan. Yang dari Yohanes pasal yang ke-11, kisah tentang mujizat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tapi uniknya, satu kata di situ, Yesus berkata Lazarus tidur. Lihat Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-5. Saudara perhatikan ayat yang saya tampilkan di situ. Seorang yang sedang sakit namanya Lazarus tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Saudara perhatikan, dijelaskan siapa Maria. Kemudian lihat ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, Tuhan, dia yang kau kasihi, sakit. Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara lihat di situ, yang menarik adalah Yesus seolah-olah tidak peduli dengan sahabat yang sedang sakit. Padahal Yesus mengasihi mereka. Lanjut di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-16, terlihat di situ, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Yesus sengaja tinggal di situ. Saudara, bukankah Yesus sahabatnya? Tapi mengapa setelah dengar sahabatnya sakit, dia malah sengaja tinggal di situ 2 hari? Mari saudara lihat ayat yang ke-11. Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, kalau ia tertidur, ia akan sembuh. Maksud Yesus, ia tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, unik sekali di situ. Yesus katanya mengasihi mereka. Mengasihi Lazarus. Tapi mengapa Yesus sengaja menunda 2 hari? Sekali lagi itu satu hal yang kita sulit mengerti maksud Tuhan. Seandainya datang lebih cepat 2 hari, bukan? Saya lanjutkan, ayat 17 sampai 26. Maka Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari di dalam kubur. Kira-kira Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ayat yang ke-20, ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan Marta kepadanya, aku tahu bahwa akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada zaman akhir, pada akhir zaman. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Saudara, sudah mati 4 hari, sudah mulai proses pembusukan mayat dan muncul bau tidak sedap dan sangat menyengat. Sudah betul-betul totally mati, saudara. Apa respon Marta? Marta berkata, Tuhan, kalau engkau di sini lebih awal, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta punya iman dan dia tahu bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan Lazarus. Apakah Marta kecewa? Terus saya lanjutkan. Ayat yang ke-27. Sudah berkata demikian, yang memanggil saudaranya ayat 28, memanggil saudaranya Maria dan berbisik, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Terus saya persingkat, ya. Masuk kepada ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus melihat Maria menangis, juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghul hatinya, yang sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saudara, di sini dicatat satu hal yang sangat luar biasa. Yesus menangis. Masyghul hatinya susah hati. Dia sangat terharu. Begitu tergerak secara hati. Yesus
menangis. Dia tahu penderitaan orang, dia tahu kesulitan orang, dan dia menangis. Ayat 37 sampai 44, ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kata Yesus, bukankah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, terus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kau tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, bersuara ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan tertutup dengan kain peluh. Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, peristiwa terjadi yang luar biasa. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, saudara? Kalau kita melihat apa yang mereka gumulkan, waktu masalah terjadi, mereka langsung cari Tuhan Yesus. Langsung cari Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi, Yesus menunda. Dan saudara perhatikan di sini, menunda tidak berarti menolak. Ya, nah, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Tuhan Yesus tahu timingnya. Dan Tuhan Yesus itu juga punya belas kasihan kepada setiap kita. Dia menangis bersama dengan mereka. Dia memanggil mereka dengan namanya. Yesus adalah Tuhan Allah yang begitu dekat dengan kita. Kita bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia mengerti penderitaan dan pergumulan kita. Dia tahu segala sesuatunya. Dia begitu berkuasa. Dia adalah kebangkitan hidup. Dari itu hal-hal yang secara teologis kita sudah mengerti itu, tetapi mari kita belajar menikmatinya dan mengalami dalam kehidupan kita. Kalau sudah perhatikan lagi di situ, ada satu hal yang sangat luar biasa. Yesus mengandalkan tangan ke langit dan dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Artinya apa? Thanksgiving itu begitu powerful. Thanksgiving itu melampaui kuasa yang Tuhan nyatakan untuk membangkitkan orang mati. Thanksgiving itu begitu luar biasa. Saudara, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Akhir November adalah orang memperingati sebagai hari Thanksgiving Day. Hal-hal apa yang kau ucapkan syukur kepada Tuhan? Saudara perhatikan bagian-bagian yang lain. Yesus melakukan semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan Tuhan. Yesus bukan sekedar sosokan punya kemampuan yang luar biasa. Sebagaimana semua mujizat lain yang sudah kita renungkan. Bukan. Dia melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Dan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah Allah. Agar manusia percaya kepada dia. Bahkan yang sudah mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Bagaimana tadi pertanyaan saya di awal renungan ini. Apakah ada situasi, apakah ada impianmu, pernikahanmu, keluargamu yang sepertinya sudah mati, sudah kering. Saudaraku, jangan putus asa. Tuhan masih bisa menyelipkan sesuatu. Tuhan masih bisa lakukan sesuatu. Dan Tuhan bisa membangkitkan yang sudah mati itu menjadi hidup kembali. Amin, saudara. Ada masalah apa yang sedang kau alami? Saudara, apapun yang Tuhan izinkan masuk di dalam kehidupan kita, Dia punya tujuan untuk menggenapi semuanya sesuai dengan kasih karunia Dia. Sehingga saudara mungkin kita sedang mengalami duka cita. Kita sedang mengalami kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan masa depan. Saudara jangan takut, jangan putus asa bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan punya tujuan untuk menyempurnakannya. Pertanyaannya begini saudara. Apakah kita punya keinginan, are you willing untuk trust God 100%? Apakah kita punya sungguh-sungguh kerinduan untuk betul-betul percaya kepada Tuhan 100%? Bahkan waktu rasanya sudah putus asa, sudah mati, sudah tidak mungkin secara manusia. Tuhan mampu menghidupkan kembali semua impian-impian. Lalu di akhir renungan ini, saya kutip sebuah perkataan lagi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya tujuan untuk menggenapinya, menyempurnakannya, dan mewujudkan di dalam kehidupan kita, demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Saudaraku, jangan putus asa. Di akhir November ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita review, apakah ada hal yang sudah rasanya sudah mati, sudah tidak ada harapan lagi. Jangan putus asa. Tuhan mampu membangkitkan yang sudah mati. Tuhan mampu membangkitkan yang sudah mati. Dan percayalah 100% kepada Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.